Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, ini yang ditanyakan di grup ya. Seorang pekerja pabrik baja ringan sedang menumpuk baja ringan. Produk baja ringan berbentuk balok dengan penampang persegi yang panjang sisinya 3 cm. Jadi dia itu ditumpuk gini, 3 cm, terus 3 cm gitu. Nah, ditumpuk begini ya. Ini pokoknya gini nih. Nah, ini banyak ini, ditumpuknya banyak ya. Ceritanya begini nih, yang keluar begini katanya. Tuh. Terus ditumpuknya ini di atas meja. Ini meja, di atas meja begini. Ini sampai ke sini nggak tahu ya, berapa banyak saya belum tahu. Nah, mejanya ini punya tinggi kaki gini nih. Tuh, ceritanya begini nih ya. Terus 3 cm. Jadi ini tiga, gitu. Pekerja tersebut menumpuk baja ringan di atas meja yang tingginya 90 cm. Berarti di sini 0,9 ya, atau meter. Kalau ini 3 cm, ini berarti pakai senti aja. Senti berarti 90 cm ini. Di sini 90 cm. Terus tinggi tumpukan baja ringan adalah 3 meter dari lantai. Tuh. Jadi dari sini ke sini itu 3 meter. 3 meter itu berapa senti? 300 cm ya. Ini sentimeter semua ya, satunya sentimeter semua. Nah, begini. Terus di sini ditumpuk lagi. Tapi di sini itu numpuknya satu lebih sedikit. Nah, jadi begini. Tuh. Nah, gini. Satu lebih sedikit dan seterusnya. Ini dan seterusnya ke atas. Selalu satu lebih sedikit. Terus banyaknya baja ringan pada tiap tingkat selalu lebih sedikit. Ini Bapak ganti nih. Ini Bapak ganti lebih sedikit ya. Karena kalau lebih banyak nggak mungkin bisa. Soalnya eh, pada tingkat yang paling atas hanya terdapat berapa? Hanya terdapat tiga ini. Jadi susunannya kalau dari atas bagaimana? Kalau dari atas, coba ada yang jawab nggak? Dari atas paling atas berapanya? Tiga. Jawab dong. Tiga. Tiga, Pak. Terus habis tiga, Empat. Empat. empat, Lima. lima, dan Lima. seterusnya. Dan seterusnya. Enam. Ya, dan seterusnya. Ini ada berapa tumpukan ini? Ada 70. 70. Ada 70 tumpukan karena 300 dikurangin 90, Ya, 300 dikurangin 90 kan 210. betul. Dibagi dengan 3. Nah, ada 70 tumpukan ini. Jadi di sini Ya, Pak. tuh N-nya di sini 70. Nah, ini merupakan deret aritmatika kan? Ya, Pak. Hanya 3, bedanya berapa? Bedanya Bedanya 1, satu. N-nya 70. 70. Nah, tingkat ke 70 kalau dari atas nih, ngitungnya dari atas. Tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3, ngitungnya dari atas. Loh, kok dari atas, Pak? Nanti pertanyaannya ada yang dari atas, dari bawah itu. Ya, jadi kita hitung dari atas coba. UN sama dengan apa? A plus N min 1 kali beda. Satu. Ya, A-nya 3 plus N min 1 kali beda. Bedanya di sini 1. Berarti di sini berapa nih? 3 plus N min 1. N plus 2. Ya, jadi pada tingkat pertama itu 3. Ini karena N-nya 1. Kalau tingkat kedua, N-nya 4 dan seterusnya. Itu yang dari atas. Nah, kalau kita hitung dari bawah gimana? Kalau hitung dari bawah. Kita ngitungnya dari bawah sekarang. Jadi tingkat pertamanya yang ini, yang bawah ini. Dari bawah. Ini deret aritmatika juga. Suku pertamanya berapa? Ini U70 kan berarti kan? Suku pertamanya kan? Kan ada 70 tadi.
Jadi di sini A-nya ini adalah 72 ini. Ini kan ini masukkan ini nih, ya. Jadi A-nya ini 72. Terus dari bawah gini nih, 72, terus 71, 70 dan seterusnya. Sampai terakhir 3. Nah, ini ada 70 juga. Ada 70 barisan gitu ya. 70 tingkat. Bedanya berapa Ini ini? Pak. Berapa Satu. bedanya? Satu apa min satu? Satu Pak. Min satu. Min satu. Bedanya min satu. N-nya 70. Nah, UN-nya 70. bagaimana UN-nya? A plus N min satu kali beda. A-nya 72 plus N min satu kali beda. Bedanya min satu. Berarti 72 dikurang N ditambah 1. 73 min N. Ini kalau dari bawah ya. Nih, kalau ngitungnya dari bawah begini UN-nya. Nih, ya. Kalau ngitungnya dari atas ini, ngitungnya dari atas, UN-nya begini nih. Tuh, jadi dikombinasikan dari bawah, perhitungan dari bawah sama dari atas. Kira-kira sampai sini udah paham belum? Nih, di sini. Perhitungan dari bawah, dari atas. Dari atas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dari atas. Kalau ini dari bawah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Udah? Paham, Mbak. Paham ya? Paham Pak. Nah, sekarang jika BN menyatakan banyaknya jaringan pada tingkat ke N. Nah, ini ngitungnya dari bawah atau dari atas? Kalau ngelihat jawaban ini, ngitungnya dari bawah atau dari atas? Bawah Pak. Dari bawah. Berarti berapa? 73 min N. N. Jadi jawabannya yang mana? C. Yang C. Ya, ngerti? Silakan di screenshot dulu nih, ini perhitungannya kayak gini nih. Ada yang ngitung dari atas, ada yang ngitung dari bawah. Di situ tingkat kesulitannya di situ. Jangan terlalu jauh dari materi ini ya, UTBK hari pertama, hari ketiga, hari keempat itu jangan terlalu jauh ya. Soalnya ada siswa yang mengatakan seperti ini nih. Ini. Ini kan dia nanyanya jauh-jauh tadinya nih. Tuh. Ini belum saya share ya. Bentar dulu. Nih, ini tadinya nanyanya jauh-jauh kayak begini nih. Tuh, nanyanya. Apa ini? Tuh, udah mengalir begini sebanding dengan ini. Tuh, nggak keluar ini gitu. Terus Bapak tekankan, jangan belajar itu gitu. Tapi katanya begini Pak, nggak, itu mengacaukan. Terus akhirnya kayak gini nih. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Aku alhamdulillah udah UTBK tadi pagi. Dan alhamdulillahnya lagi PKPM-nya jujur langsung sat di luar dan usaha saya, dari usaha saya. Ya kan? Berarti tebakan Bapak benar gitu. Nggak akan jauh dari masalah ini, masalah deret, nggak akan jauh. Oke? Udah nih, udah screenshot. Udah Halo, Pak. udah ya. Nah, sekarang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya coba nih. Banyaknya jaringan pada tingkat ke-50 dari atas tuh. Tingkat 50 dari atas. Kalau dari atas kan ini kan, yang kiri kan. Ini kan kita ngitungnya dari atas. Tingkat ke-50 dari atas. 50 tambah 2. Berarti berapa? 52. Betul nggak? Betul. Betul. Betul Pak. Ini betul. Terus banyaknya jaringan pada tingkat ke-50 dari bawah tuh. Dari bawah tadi UN sama dengan 73 min N. 73 min N. Jadi 73 dikurangin 50 berapa? 23. 23. Ini 24. Betul apa salah? Salah, Pak. Salah. Ya. Jadi ini benar, ini salah ya. Kemudian ini. Jumlah jaringan di atas tingkat ke-50 dari bawah.
Nah, di atas tingkat ke-50 dari bawah. Berarti suku pertamanya adalah tingkat keberapa? Nih, di atas tingkat ke-50. Berarti suku pertamanya berapa? Masa. Tingkat ke-51. Tingkat ke-51. Tapi ngitungnya dari bawah loh ya. Berarti pakai yang mana nih? Pakai yang kiri atau pakai yang kanan? 73 min N. Pakai yang kanan. 73 min N. 73 dikurangin 51. Berarti berapa? 22. 22 Itu A-nya. Bedanya berapa bedanya? 1. min 1. Bedanya 1. Sampai ke tingkat paling atas ini. Ya. Jumlah baja ringan di atas tingkat ke-51 dari bawah. Tuh. Sampai ke tingkat paling atas. Berarti di sini sampai UN-nya di sini sama dengan 3. Ya kan? N-nya berapa N-nya? Tadi ada berapa tingkat tadi? 70 kan tadi? Ini. Ada 70 tingkat kan? Nah, kalau kita ngitung di sini, berarti N-nya berapa? 70 dikurangin 50, jangan 51. Kurangin 50, 20 di sini N-nya. Nah, kita cari SN. N per 2 dikali A plus UN aja. Pakai 2A plus N minus 1 kali beda juga bisa. Jadi di sini S20 di sini. S20 tapi A-nya mulai dari 22 ya. N-nya 20. 20 dibagi 2, ini 10. Terus A-nya adalah 22. UN-nya adalah 3. Nih, berarti 20 dikali, ini 25 nih. Atau ini dibagi aja ya. Nih, dibagi jadi 10 dikali, ini 25. Berapa ini? 250. Ini 750. Berarti betul apa enggak? Salah. Salah. Jadi jawabannya BSS gitu. Ada pertanyaan enggak di sini? Ini tinggal sedikit karena sudah banyak yang UTPK. Sampai sini? Enggak ada. Aman, Aman? Pak. Aman, ya? Pak. Ya. Terus pertanyaan berikutnya. Ini ada yang Bapak ganti. Kayaknya gini kayaknya. Ini buatan bimbel gitu ya. Jadi ada salah begini. Kalau UTBK aslinya nggak seperti ini kali. Ngetiknya nggak seperti ini. Tapi intinya soal ini. Sampai ada yang bilang, iya Pak, benar Pak. Saya kemarin dapat itu Pak. Sampai ada yang ngomong gitu. Benar Pak, itu soalnya. Saya kemarin dapat itu katanya. Iya Pak, bener Pak itu. Iya. Oh iya. Ha. Tapi ini salah ketik. Hmm, Apa Sesuai benar? yang ingat aja, Pak, itu, Pak. Kayaknya. Kenapa? 18 juta ada? Eh, benar, Pak, itu, Pak. A-nya benar, Pak. B-nya benar. C sama hmm, D-nya benar. Tapi opsi E-nya C. lupa, Pak. Opsi Hmm, E-nya. Oh, soalnya saya jawab C Pak. C-nya 32 ini. Benar nggak jawabannya 32 ini? Nembak saya Pak, Oh, susah Pak. susah. Susah, Pak. PM tanggal 27, Pak. Oh Betul. iya. Oke. Sekarang gini ya. Jika harga satu batang baja ringan berapa? 16.000. 16.000. Nah, total semua baja ringan yang ada pada tumpukan di atas tingkat ke-25. Di atas tingkat ke-25. Ini ngitungnya dari bawah atau dari atas ini? Bawah kayak, Pak. Kemungkinan kalau melihat Bawah. kalimatnya dari bawah ya. Berarti kita pakai persamaan yang mana nih? Kalau ngitung dari bawah. Yang kanan. 73 min N. Pakai yang Min kanan N. ya. Di atas 73 min N. 25. Di atas tingkat ke-25. Berarti suku pertamanya adalah tingkat keberapa? 26, Pak. Tingkat ke-26. Coba kita cari pelan-pelan ya. Tingkat ke-26. Tingkat ke-26 itu 70 berapa tadi? 72, 73 tadi. 73, Pak. 73 min N. 73 min berapa? Min 25 atau min 26. 5. pada tingkat ke-26. Pada tingkat ke-26 berarti min 26 dong. Kan ini Iya, tingkat iya. N tadi. Ya.
Meter 26. Berapa ini? 3 47, Pak. 47. Ini A-nya 47 nih. Terus bedanya berapa? Naik ke atas 111. Tuh. N-nya 70 tingkat dikurangin di atas tingkat ke 25. Dikurangin dengan 25. Berarti N-nya adalah 45 ya. Nah, kita cari SN-nya dulu. SN. Gimana rumusnya SN? N per 2 dikalikan 2A. pakai 2A aja ya. 2A plus N-1 dikali beda. Jadi 45 per 2 dikali 2A di sini adalah 94. Ini 2 kali 47. N kurang 1 itu 44 kalikan beda. Bedanya 1. 45 per 2 dikali. Ini berapa nih? 1, Bedanya bukan min 1 ya, Pak? Kenapa? Bedanya min 1. Oh iya. Kan naik ke atas ya. Iya. Bedanya min 1. Betul. Nah, ini 50 ya. Ini dikurangi dengan 44, 50. Ini coret 25. Nih, 25 kali 45. Berapa? 1125. Ini. Jadi harganya berapa harganya? Harga total. Dikali 16 ya, Pak? Kali 16.000. 16.000 kali 1125. Nih, kali 16.000. Tuh 18 juta. Tadi Bapak itu kok nggak ada opsinya gitu. Bapak ganti aja yang E, 18 juta. Ini udah jelas nggak ada isinya ini. Udah berapa kalinya itu Bapak ini? Emang sebelumnya tuh berapa Pak yang sebelum diganti 18 juta opsinya? 35 berapa gitu. Jadi lihat di grup kan ada itu di grup. Ya nanti kamu cari. Pokoknya 30 di atas 30-an. Soalnya ini 32, 33 ini di atasnya lagi. Iya, Pak. Seingat Tapi saya kalau- juga 30-an, Pak, waktu itu, Pak. Apa emang salah Nggak. soalnya ya? Berarti gak ada jawabannya, Pak. Nggak ada opsi. Tapi kalau dihitung dari atas gitu, Pak, kebalik gitu, ketemu Nggak nggak, ada Pak? juga. Bapak udah ngitung dari atas juga. Nggak ada juga. Fix panitianya nih, Pak. Salah, Iya, Pak. Pak. Kok Masa kalau gimana semua kalau misalnya soal gitu, Pak ya? emang ya? Bapak hitung dari atas sudah nggak ada juga. Dihitungnya dari atas, tingkat ke atas. Yang jelas ini dipelajari motifnya aja atau apa bentuknya aja. Bentuknya dari bawah naik lebih kecil lebih kecil. Di sini aja kita udah merubah kok nih, ya kan? Di sini aja kita udah ngerubah lebih sedikit. Karena kalau lebih banyak, yang di bawah nanti berapa? Minus nanti yang di bawah. Yang di atas paling atas saja nih ini. Pada tingkat paling atas terdapat berapa nih? 3. 3 berjaringan. Terus yang di atas lebih banyak katanya. Berarti habis 3, 2, 1 terus 0, Minus. 1 udah nggak mungkin lah. Gitu. Jadi nggak benar ini. Kalau kita lihat ya kenapa ini nggak benar, dari sini aja udah kita robah. Dari sini. Iya, Pak. Soal itu viral di Twitter, Pak. Katanya narasinya agak jelas. Iya, ini aja udah nggak benar. Ini harus kita robah. Setelah kita robah dapat ya. 1 dapat, 2 dapat, 3 dapat ini. Ini kan 3 dapat kan? 1, 2, oh 3. 3 tadi dapatnya berapa tadi? Ini 250. 3 nggak dapat juga ya? Oh belum, luas permukaan belum. Coba ini, luas permukaan penampang salah satu sisi semua balok pada tumpukan ke 10 dari bawah tuh. Tumpukan ke 10 ada berapa? Dari bawah. Dari bawah ini. Tumpukan 63. 63. ke 10 dari bawah.
Nih dari bawah. 73 dikurangin N. Berarti 73 dikurangin 10. 10. 63. Nah, terus satunya luasnya berapa ini? Ini. Luas permukaan penampang satu 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 baja ringan itu 9. luasnya 9 cm persegi. 9 kali. Ini ada 63. Jadi 9 dikali 63 ya. Jadi luas semua 9 kali 63. Berapa? 567. 567. Terakhir pasti 7 kan? 9 kali 3 kan? 7. Iya. Simpan 2. 54 ditambah 2. 56. Ada kan? Ada. Setelah kita rubah ini kita rubah ini kejawab, 55 kejawab, 56 kejawab, 57 kejawab, cuman 58 nggak kejawab. Begitu. Ya. Jadi silakan terserah diapain. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa kalau memang salah dari panitianya, nggak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling Bapak rubah begini. Memang soalnya salah. Udah ini screenshot. Udah, Pak. Nih, ya. Sekarang ini ada informasi dari grup ini. Dari grup lain ya. Bener apa enggak? Ini lampu. Terus ini titik P, ini titik Q. Jaraknya 12 meter. Ya. Terus di sini ada cermin. Ada cermin. Ini ada pembahasan di Instagram ada. Bapak lihat. Tapi pembahasannya ngawur. Nggak bener. Coba Duh. ini. Iya. Dalam sebuah aula besar terpasang sebuah lampu pada langit-langit dan cermin yang cukup besar pada salah satu dindingnya. Ini cermin ya. Terus jika jarak lampu ke cermin berapa? Ini 12 meter ya. P ke Q 12 meter. Setiap benda yang berada pada aula memiliki dua bayangan. Yaitu bayangan pertama diakibatkan oleh cahaya lampu dan bayangan kedua diakibatkan pantulan cahaya dari lampu. Maksudnya tahu nggak maksudnya? Misalkan orang berdiri di sini, misalkan nih ya. Nih, nanti sama lampu ada bayangan di sini. Oh, ada bayangan. Terus sama cermin juga ada bayangan karena ke sini cerminnya gini mantul. Nah, ada bayangan lagi gitu. Waduh. Ya, Ya. ada dua bayangan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi misalkan cahaya lampu oleh cermin ya. Misalkan P adalah titik pada lantai yang berada tepat di bawah lampu. Ini benar ya, tepat di bawah lampu ya. Dan Q adalah titik pada garis pertemuan cermin dan lantai. Berarti benar Q di sini. Sehingga PQ ini PQ tegak lurus garis tersebut. Ini pernyataan ini juga kurang jelas. Harusnya ini tegak lurus cermin gitu atau tegak lurus Cermin. tegak lurus dinding atau cermin. Ya kan logikanya kan begitu kan? Sehingga PQ tegak lurus cermin. Masa tegak lurus garis tersebut? Garis apa coba? Iya nggak bener ini. Tegak lurus cermin gitu. Terus bagus berdiri di garis PQ. Sehingga bayangan yang disebabkan oleh sinar lampu berada tepat pada titik Q. Oleh sinar lampu, bukan oleh bayangan ke cermin, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, oleh sinar lampu. Pembahasannya di grup itu di kecermin begini. Ini oleh sinar lampu gini. Oh, ada titik Q. Berarti di sini dong. Bagus. Tengah-tengah ya. Iya. Ini di sini. Ini sinarnya begini kan. Oleh sinar lampu di sini. Tuh, tepat di titik Q. Begitu ya. Terus taruh dulu, lihat. Nah, misalkan diketahui tinggi lampu adalah 8 meter. Ini 8.
Ini 12, ini 8. Seorang anak bernama Joni berdiri di titik X pada garis PQ. Ini X ya. Nah, ini berdiri di titik X. Di sini X. Nih, pada garis PQ. Sehingga panjang bayangan Joni oleh sinar pantulan lampu. Tuh. Oleh sinar pantulan lampu ini. Ya, oleh sinar pantulan lampu. Oleh cermin adalah 4,5. Ini 4,5. Jika tinggi Joni 150, rasio PX dibanding XT berapa? Tuh. Jadi sekarang Joninya udah nggak di sini lagi kan? Ngerti nggak? Joninya udah nggak di sini lagi karena ini oleh sinar pantulan lampu. Gitu. Paham nggak nih? Jadi ini bentar ya. Ini harusnya kita ginikan lagi. Nah, oleh sinar pantulan lampu. Jadi begini nih. Joninya ada di sini nih. Nih ada di sini nih. Ini tuh X ini. Nih. Nah, sekarang oleh sinar pantulan lampu berarti gini sinarnya. Cek ke sini. Ini mantul ke sini. Nah, mantulnya kita nggak tahu di mana ini gitu. Mantulnya nggak tahu. Ya. Paham nggak? Ini sinar datang harus sama dengan sinar pantul. Berarti sudutnya di sini harus sama. Kalau di sini alfa, ini mulai pakai alfa lagi nih Bapak. Di sini alfa, ini alfa nih. Ini alfa, sini alfa. Tuh begitu. Ngerti nggak? Gini. Paham, Pak. Nih, dibaca lagi nih. Misalkan diketahui tinggi lampu adalah 8 meter. Ini 8 meter ya. Seorang anak bernama Joni berdiri di titik X pada garis PQ. Sehingga panjang bayangan Joni oleh sinar lampu, oleh sinar pantulan lampu, ini sinar pantulan lampu, oleh cermin adalah 4,5. Jadi ini 4,5 nih. 4,5. Tapi ini nggak tahu ini. Di sini apakah dia mentok ke titik P apa enggak? Ya. 4,5. Jika tinggi Joni 150. Ini tinggi Joninya 150. 150 berarti 1,5 ya. Nah, di sini kita misalkan P misalkan. Kita misalkan P. Ini 4,5 ini. 4,5 ini 12 ya. Terus ini kita misalkan A di sini. Maka di sini adalah berapa? 8 min A. 8 min A. Gitu. Paham ya? Coba sekarang pakai sini. Kalau ini theta karena di sini alfa ya. Ini theta, di sini theta. 90 min alfa kan? Kan ini segitiga siku-siku. Nah, pakai tan theta di sini nih. Berapa dibagi berapa ya? Tan theta sama dengan tetap yang dipakai tan ini perbandingan tan. Coba pakai tinggi Joni. Tinggi Joni berapa tinggi Joni? 1,5 dibagi 4,5. 4,5 akan sama dengan ini. Berapa ini? 8 min A 8 min A dibagi ini. 12. Enggak dong. Ini belum Oh. nyampe ke sini, belum tentu, Oh. belum tentu. 4,5. Oh Bener, Pak. iya. Belum tentu sampai ke titik P. Ini 4,5 ditambah P. Teman-teman P. 0,5 tambah P. Dan akan sama dengan tan theta yang di sini. Nah, ini baru ini. A dibagi 12. Paham nggak gini? Tan theta pakai yang bawah di sini. Depan bagi samping. Sama dengan depan bagi samping. Tan theta di sini nih. Ini tan theta di sini. Depan bagi samping. Kita ambil yang ini nih. Nih. Ini dicoret 1/, berapa nih? 1/3 kan? Ini. Terus kali silang. 3 kalikan A. Ini yang kita pakai yang ini sama ini. Yang kiri sama yang kanan. 3A sama dengan 1 kali 12. 12. Berarti A-nya berapa? 4. Ini A-nya 4 nih.
Setelah ketemu A-nya 4, substitusi di persamaan kedua. Jadi 1/3 sama dengan 8 dikurangi 4, 4 dibagi 4,5 plus P. Nah, kita cari P-nya ini. Jarak di sini itu berapa? Kalikan silang 12 sama dengan 4,5 plus P. Berarti P-nya 12 dikurangi 4,5 berapa? 7,5. Nah, ternyata karena di sini tuh P-nya di sini 7,5, ini 4,5 nih. Jumlahnya 12 juga. Jadi ini mantulnya tepat di titik P. Coba 7,5 ditambah 4,5. Ini kan dari sini ke sini 4,5 tadi. Dari titik sini ke titik sini ke X. 4,5 ditambah 7,5 tepat 12. Ya. Nah, yang ditanyakan PX, ini PX dibanding XQ. Nah, berapa PX ini ternyata di sini kan? Jadi P ditambah 4,5 ini. P ditambah 4,5 itu sama dengan 7,5 ini ditambah 4,5. Ini ternyata 12. Jadi ini. Jadi ujung bayangan ini, ujung bayangan itu tepat di P. Tuh, ujung bayangan tepat di P. Yang ditanyakan PX dibanding XQ ini. Berarti PX-nya 4,5 kan ini? 4,5 dibanding berapa? 7,5. 7,5. Nah, coba sama-sama dibagi 1/2. Bagi 1/2, 3, ini bagi 1/2. Banding 5. Ini fungsinya. Oh. Ya. Lumayan ya, lumayan susah ya, karena dia mantul. Di sini nggak mantul oleh sinar lampu, tapi di sini mantul. Ini oleh sinar pantulan lampu tuh. Hati-hati nih. Ya, silakan kalau mau di screenshot silakan. Ini kalau mau ditanyakan tanyakan dulu. Itu berarti kalau pantulan gitu sumbunya sama ya berarti ya, Pak? Sudutnya Sudutnya. sama karena hukum Snellius itu hukum pantulan pada cermin itu sudut datang sama dengan sudut pantul. Di fisikanya Snellius itu begini. Hukum Snellius itu. Nih. Ini sinar datang ya, sinar datang. Ini sinar pantul. Nah, sinar datang, sinar pantul, garis normal. Di sini ada garis normal. Garis normal itu yang tegak lurus. Yang tegak lurus pada cermin. Garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Itu hukum pertamanya. Hukum keduanya sudut datang. Sebetulnya sudut datang itu di sini nih. Ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini. Ya. Jadi ada hukum Snellius ini. Pantulan pada cermin datar nih. Jadi ini kalau dibalik begitu gambarnya jadi kayak gini. Ya, di sini garis normalnya sama, ini ada garis normal ke sini nih. Nah, ini tegak lurus garis normalnya. Tuh. Berarti ininya sama ini. Ini theta di sini. Ini theta gitu. Misalkan sini beta, sini beta. Atau sini pakai titik, sini pakai titik. Nah, 90 dikurangin titik jadi alfa. Ini 90 kurangin titik jadi alfa. 90 dikurangin alfa. Jadi ini theta di sini nih. Jadi titiknya ini sama dengan theta. Ini kan sudut dalam berseberangan. Begitu. Itu pantulan itu gini. Dari sini ke sini, dari L seret ke cermin, mantul. Mantul kena ke kepalanya si Joni itu, terus nyampe di sini. Nah, nyampe nya kita belum tahu. Yang jelas panjang bayangannya dikasih tahu 4,5 ini. Ini panjang bayangannya 4,5 ini. Nah, ternyata dari X ke titik D itu kita misalkan P, ternyata P-nya ketemunya 7,5 kan tadi. Di sini. Iya, Pak. Nah, 7,5. Oh, berarti 7,5 ditambah 4,5.
Pas lah 12 dia gitu. Paham nggak nih? Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Ada lagi? Ini screenshot silakan. Udah ya. Sekarang ke berikutnya. Ke soal berikutnya. Harusnya gini, ini kan hari ini tuh sebetulnya sudah nggak ada pertemuan ya. Tapi kasihan bagi anak-anak yang belum UTBK. Ini kan ada beberapa orang nih, 31 orang. 21 orang kurangin bapak sama admin mungkin 29 lah. Kasihan gitu. Jadi kita bahas yang udah-udah aja, yang udah-udah, yang apa yang penting gitu. Coba ini. Ini ada fx. Fx itu kan parabola ya. Ini ya. Tahu nggak? Ini Iya, x Pak. kuadrat. X kuadrat Oh, itu Pak. menghadap ke mana? Menghadap ke atas. Ini fx sama dengan x kuadrat. Coba perhatikan. X kuadrat plus 6x min 3. Ini kemarin udah dibahas, tapi bahas lagi nggak apa-apa karena penting. Terus Oh iya, ada kemarin ada. garis. Garis ini apa ini? Ini 2y 2y min bx plus 12 sama dengan 0. Berpotongan di titik B. Ini kita nggak tahu B-nya di kanan apa di kiri. Biarin aja kita tulis di kiri dulu. 3, A dan titik M. Berapa ini? M-nya nih. P, P, Q. Ini P, Q. Ini begini. Nah, berarti X-nya 3, Y-nya harus ketemu A dong. Baik di atas maupun di bawah, baik di fx maupun di fungsi yang ini. Baik di fungsi ini maupun fungsi di sini. Kalau X-nya 3, Y-nya harus A. Masukin aja ke sini. Ya. Jadi berapa? A sama dengan 3 kuadrat plus 6 kali 3 dikurang 3. Berarti A-nya sama dengan 9 plus 18 dikurang 3. A-nya sama dengan berapa? 24 ya. Ini kan 15 ya, 24. Iya, Pak. Hanya 24. Langsung ketemu kan? Dimasukkan 3, A ini. 3, A ini substitusi gitu. Substitusi ke fx. Ya, ini kita anggap yang bawah ini kita anggap gx lah. Kita anggap gx. Gx-nya itu yang y-nya ini ya. Nah, sekarang kalau 3,24 dilalui oleh gx, berarti bisa dimasukkan ke sini dong, masukkan ke gx. Tinggal substitusi aja ke gx. 3,24. 3,24 kan A-nya 24 tadi. 3,24 ini substitusikan ke ini. 2Y ini. 2Y min BX plus 12 sama dengan 0. Coba substitusi berapa? 2 dikali 24 dikurangin B dikali 3 ditambah 12. 2 kali 24, 48. Ditambah 12 sama dengan 3B. Ini 60 kan ini? 60 sama dengan 3B. Langsung B-nya dapat 20 kan? Kan jelas tinggal disubstitusi gitu. Yang penting logika kesininya harus jelas gitu. Jadi nggak muter kemana-mana jadinya. Tinggal substitusi aja. Jelas nggak? Nah, Jelas, terus Pak. Jelas, terus, Pak. terus P, Q ini berapa ini P, Q? Ya tinggal eliminasi aja ke sini. Ya kan kalau titik potong kan dieliminasi, dipadukan kan. Coba kita cari titik potong. Ini 2 dikalikan Y. Segini ini kan Y ini. Ini kan Y. Ini masukin ke sini aja ke Y sini. Oh gitu. Coba masukkan gimana? 2 dikali Kuadrat X kuadrat ditambah 6x kurang tambah 3. 6X kurang 3. Terus
dikurangin B. B-nya udah ada. 20X ditambah 12 sama 12. dengan 0. Ini tinggal 2X kuadrat, terus 6 kali 2 ini 12. Ya, 12X. Tapi dikurang 20, berapa? Min 8. 2 kali min 3 ini min 6. 12 dikurangi 6 plus 6. Nah, bagi 2 semua kan bisa nih. X kuadrat min 4X plus 3. Ini difaktorkan kan bisa. X min 1, X min 3. Berarti X1-nya berapa nih? 1, X2-nya 3. Nah, 3 ini ketemu lagi nih, titik B nih. Nih, 3, A katanya. Berarti di sini Y2-nya berapa? 3, A tadi. 3,24. Ini titik B-nya itu ternyata 3,24 ini. Nah, dari sini juga udah ketemu tadi ya. Sekarang Y1. Untuk mencari Y-nya, masukkan ke salah satunya. Bisa ke sini aja, bisa nih. Ke Fx saja bisa. Ke Gx saja bisa. Yang paling gampang masukin ke Fx dong. Masukin X-nya 1. Berapa? 1 kuadrat ditambah 6. kali 1 dikurang 3. Berapa? 4. Berarti titik M-nya berapa ini titik M-nya? 1,4. 1,4. Udah ketemu M sama B. Jelas kan di sini titik M sama B-nya kan? Baru kita cari di sini. Nilai Q sama dengan berapa katanya? Q itu kan Y-nya dari M. 4. Y dari M. 4 ya, bilangnya 4. Gradien garis K. Katanya garis K tadi itu melalui kedua titik. Berarti gradien garis K delta Y per delta X kan? Rumusnya kan? Delta Y-nya adalah 24 min 4, Y kurangin Y, dibagi delta X-nya 3 dikurang 1. Berarti 20 dibagi 2. Berapa? 10. Berarti gradiennya 10. Terus, Y sama dengan CX plus D tegak lurus pada garis K. Kalau tegak lurus, ini berarti gradien garis K, ini misalkan ini garis L ya. Ini, misalkan ini. Ini kita misalkan garis L itu ini. Nah, gradien garis K dikalikan gradien garis L kalau tegak lurus gimana? Minus 1. Minus 1. Minus 1. Gradien garis K-nya tadi berapa? 10 kalikan gradien garis L minus 1. Berarti gradien garis L adalah min 1/10. Terus melalui titik M. M-nya berapa tadi M-nya? Kan udah jelas tadi 1,4. Berarti Y min Y1 sama dengan M min 1/10 dikali X min X1. 1. Ini 10-nya kalikan silang ke sini nih. Nih 10Y min 40 ya. Sama dengan ini min 1 kalikan masuk. Min X plus 1. Jadi kalau kita cari Y sama dengan gimana? Pindah kanan kan ini? Iya, Pak. Ya, sebetulnya kalau tadi dicari Y sama dengan nggak usah dikali silang. Ngapain dikali silang? Ini aja kali masuk. Nah, kali masuk aja ini. Tuh, kali masuk ini. Berarti Y min 4 sama dengan min 1/10X plus 1/10. Y sama dengan min 1/10X plus 4 1/10 ya. 4 1/10. Ini ditambahin kan. 4 tambah 1/10. Jadi ini P, ini Q, apa ini C, ini D nih. Ini itu C. Ini C, ini D. Ya. Yang ditanyakan C tambah D. Berapa C tambah D? Min 1/10 tambah 4 1/10. Jadi 4 jawabannya. Paham nggak begini? Udah diterangkan itu ya, tapi supaya cepat diulang-ulang gitu tuh. Kalian juga harus mengulang lagi. Soalnya 3 hari berturut-turut keluarnya sama ini. Ini keluarnya ini terus, nggak dirubah angkanya ini.
sama kayak gini terus. Pertanyaannya juga sama, ya. Jadi diulang-ulang supaya cepat, maksud Bapak supaya cepat. Terus ini ada ide baru nih, nggak tahu ini informasi dari siapa. Jadi seseorang berada di gedung bertingkat kantornya itu. Tinggi kantornya itu 3 meter. Terus jarak lantai kantornya dia ke tanah itu berapa meter nih? 50. 50 meter. Terus di sebelahnya ada gedung bertingkat lagi. Ada gedung bertingkat. Jarak antara gedung bertingkat itu 33. 33 meter. Terus dia merasa kepanasan ini, kepanasan oleh sinar matahari. Terus pakai kanopi di atas ini, di atas langit-langitnya dia itu dipasang kanopi. Nah, lebar kanopinya itu 0,5 meter. Gitu 0,5 meter. Jika dia berdiri sejauh 1 meter dari dinding ini, maka berapakah tinggi di gedung sebelah itu yang bisa dia lihat? Ini pertanyaannya itu ini. Coba kalian kerjakan. Intinya kayak gitu. Yang keluarnya sama, Bapak bahas-bahas lagi. Biarin nggak apa-apa. Supaya makin mudah kalian waktu TBK nanti. Kalau sudah 3 kali keluar sama persis ya, nggak dirubah angkanya, kemungkinan giliran kalian yang belum UTBK, kemungkinan ya itu yang keluar, nggak akan dirubah angkanya. Udah? Ada yang ketemu nggak? Benar, Pak. Tinggi orangnya 1,8. Ini kalimatnya nggak Bapak share ya, langsung Bapak gambar aja. Ceritanya kayak gitu. Ada opsinya gak, Pak? Waduh, opsinya lupa Bapak. Bentar ya, Bapak lihat ya. Ada sih opsinya. Susah nyarinya, nyari filenya susah. Gak usah, opsinya nggak usah deh. Yang penting ini. Ayo coba berapa dapatnya? Ini hanya Benar, ini Pak. berapa nih? Ini pertanyaannya ini nih. Ah, ini berapa? Pasti di atas 50 lah. Ya, di atas 53. Pasti di atas 53. Soalnya ini 50, ini 3. Berarti sampai sini aja udah 53. Belum naiknya. Iya, Pak. Ayo, ada yang dapat? Gak dapat, Pak. Udah, berapa? Gak dapat, gak dapat. Oh, nggak dapat. Dapat nih, Pak. Lalu, Pak. Sebentar, Pak. Iya, 01. 79. 79. Oke. Ada yang dapat lagi? Belum. Coba ini kan ya. Ini 3 meter. Dinding ini apa? Kantornya dia itu tingginya 3 meter. Dikurangi tinggi dia 1,8. Berarti tinggal berapa nih?
1,2. 1,2. 1,2 itu ini. Ini 1,2 ya. Ini 1,2. Nah, terus ini ke sini 0,5. Ini 1. Ini. 1,5. Berarti di sini 1,5 nih. 1,5. Berarti depan dibagi samping tan alfa di sini. Hmm. Ya, depan bagi samping. Depan bagi samping. Ini kita cari X-nya dulu nih. Ya. Yang sampingnya di sini 33 ditambah 1. Berarti 34 ya. Yang dari sini sampai ke orang tersebut. Soalnya dia akan mundur dari dinding 1 meter. Ini kan 33 bawahnya nih. Oh iya ya Pak. 33 dia mundur 1 meter 34 nih. Coba pakai tan alfa lagi. Tan alfa sama dengan 1,2 dibagi ini 0,5 ditambah 1 berapa? 0,5. 1,5 sama dengan ini X X dibagi 34. 34. Udah cari X-nya berapa? 34 dikali 1,2 dibagi 1,5. Gimana cara ngitungnya? Coba ya, 34 dikali 12 dibagi 15. Bagi 3 ya. Sini 4, sini 5. Mending dikali 2 supaya per 10 maksudnya, tapi nggak apa-apa. Coba, ini sama aja 34 dikali 8 dibagi 10. Kalau bagi 10 kan enak nanti. 2, simpen 3, 24, 27. 27,2. 27,2 ditambah berapa nih? 51,8. Ngerti nggak? Jadi hanya itu Oh ya Pak. 51,8 ini 50 tambah 1,8 kan? Ditambah 27,2. Berapa? 79. Ya. Betul. Gitu. Itu tipe lainnya kayak gitu. Tetap aja tan alfa tetap aja. Masalahnya tetap tan alfa doang. Cuman ceritanya ini berubah-berubah dari hari pertama, hari kedua ini berubah-berubah ceritanya ini. Cuman prinsip kita menghitungnya tetap tan alfa. Udah? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Halo? Aman, Pak. Aman? Nah, Jelas Pak. jelas ya. Ada lagi yang soal ini itu nggak pernah berubah. Ini dari hari pertama sampai hari ke-4, 5 ya. Nggak pernah berubah ini, soal ini. Coba kita lihat ini. Ini kalau dikali 3 berapa ini? Kali 3 semua. Kali 6. kali 4 kali 4 kali 4 supaya jadi ini nih. Tuh. Ini kali 4 nih. Berapa kali 4? Ini kan 4x 4 kalikan 3 12 kan? Ini 12. P-nya kan x. 12x plus ini kali 4 kali 4. 12x plus 4. Nah, berarti berapa ini nilainya? 8. 8. Tinggal mencari z-nya kan? Z-nya di sini kan U kan? Nah, z-nya tinggal gampang ini kali 2 disubstitusi sama yang atas. 6x plus 2y plus z sama dengan 7. Terus ini kali 2 nih. 6x plus 2y sama dengan kali 2 kali 2. 4. Ini kali 2 ya. Ini kali 2. Tadi kali 4 tadi masukkan ke sini nih. Tuh. Terus dikurangin. Dikurangin ini habis nih. Langsung ketemu z. Berapa z-nya? 3. Ini 3 ini. Berarti ini berapa nih? Min 9. Min 1 ini. Langsung dapat P-nya kurang dari Q. Gitu. Dan ini angkanya selalu tetap begini. Selalu ini itu
4 kalinya yang di bawah. 4 kalinya yang di bawah. Jadi nggak usah dihitung capek-capek, langsung ini kali 4 aja, 8 aja. Kali 4 taruh di bawah sini nih, 8. Ya, terus yang ini kali 2 sama kali 2 supaya ketemu Z-nya gitu. Ini kali 1, yang ini kali 1, yang ini kali 2 nih. Yang bawah ini kali 2, yang atas kali 1. Jelas nggak begini? Jadi lebih cepat nanti ngitungnya. Dan tipenya selalu begini, selalu yang depan itu berapa kali lipatnya dari persamaan yang paling bawah ini. Pokoknya yang nggak ada Z-nya. Baru dicari Z-nya. Ya, udah? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini yang kayak tadi lagi. Ya, coba kalian kerjakan ini. Kayak tadi lagi, tapi ininya GX dan HX ini semua nggak ada, AB-nya nggak ada. Langsung berpotongan di 2 titik yang berbeda aja. Pokoknya berpotongan itu disamakan aja ini sama dan ini. Eliminasi juga nggak apa-apa. Eliminasi Oke. kan. Ayo coba Ya. cari kerjakan. Ayo mulai kerjakan. Karena ini sebetulnya kan udah nggak ada pertemuan ya, tapi sama bimbelnya sama Kak siapa namanya Farhan itu mau ngebahas apa ya katanya gitu. Ya udah yang penting-penting aja saya bahas lagi Pak. Oke, boleh Pak katanya gitu tadi. Jika A lebih kecil. Apa jawabannya? 4. Halo? 0, Pak. 0. Ada lagi yang jawab? Selain 0? 0, Coba Pak. 0 ya. Coba ini pindahin kanan. 0 sama dengan berapa? 3x kuadrat dikurangi x kuadrat. 2x kuadrat. Terus min 2x min 4x min Min 6x 6x kurang 8. kurangin 8. Bagi 2 semua. X kuadrat min 3x min 4. Faktorkan. 0 sama dengan x min 4 sama berapa? X plus 1. Berarti x1-nya 4, x2-nya min 1. Y1-nya 4 bisa masuk ke GX, bisa masuk ke HX, bisa. Hasilnya sama. Ini aja ya, 16 tambah 16, 32. 32 ditambah 3, 35. Ini udah pernah kan ini? Masukkan min 1. 1 min 4, 0. 0. Katanya di sini A lebih kecil daripada C. Berarti P-nya itu pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. P-nya adalah min 1,0, terus Q-nya adalah C, D. Yang ditanyakan, Q-nya adalah 4,35. Nah, ini A, ini B, ini C, sini D ya. Nah, nilai B-nya 0. Betul. Berikutnya, tuh, di 2 titik berbeda, tentukan gradien garis tuh. Tetap aja itu, soal yang sama Bapak ulangin lagi. Karena apa? Pasti keluarnya sama lagi. 7, Pak. Ya, nah, tadi udah ya ini ya. Berarti gradien sama dengan 35, 35 dikurang 0. 0 dibagi 4 min 1 plus 1. 35 bagi 5, 7. Betul. Nih ya. Berikutnya sama lagi. Tuh, berpotongan di 2 titik berbeda. Garis T melalui kedua titik tersebut. Sejajar. Ya, ini garis sejajar. Nah, ini sejajar sekarang. Berarti iya, minus 1. Coba, tadi P-nya udah ada, Q-nya udah ada tadi ini. Tuh, P sama Q-nya udah ada. Kalau yang langsung dapat soal kayak gini ya terpaksa ngitung dari atas ya. 15. 15 ya. Nih. Oh.
Coba gradiennya berapa tadi gradiennya? Garis T melalui dua titik tersebut jika 7. 7. Berarti gradiennya karena dia sejajar, gradiennya sama ya. Iya, Pak. 7 terus melalui 0,1. 8 Y kayak. min 1 sama dengan 7 dikali X min 0. No. Ini dibuat Y sama dengan. Jadi Y sama dengan 7X plus 1. 1. Loh kok? 8 harusnya, Pak. Iya kok 15 ini siapa tadi? Oh, Ayo. salah Pak, salah Pak. Iya 15 tadi ke soal yang tadi meren. Ke soal yang tadi, nggak ngitung lagi. Walaupun bagaimanapun juga kalian harus ngitung lagi loh ya. Takutnya di sini ada dirubah di sini. Angka di sini ada dirubah 0,1 dirubah jadi 0,2. Di sini dirubah plus begini kalian nggak ingat. Siap, siap, Pak. Siap. Harus Ya, ngitung Pak. lagi, Siap, siap. harus ngitung lagi. Jangan main tebak aja tebak. Wah ini saya kemarin udah ngitung jawabannya ini. Jangan begitu, itu paling bahaya di matematik itu. Tahu-tahu soalnya beda sedikit. Nggak akan tahu kalian kalau ini dirubah min, nggak akan tahu. Satu aja dirubah, scare itu. Udah berubah semua. Harus dihitung dari awal. Oke? Oke Pak, oke Pak. Nah, Siap, siap. ya. Sekarang coba ini. Mana nih? Nah ini. Tuh, ini Bapak nyari-nyari ya, nyari-nyari soal yang kira-kira mirip. Kira-kira mirip sama itu. Ini file baru aja. Pak. Ya, ya. Kamu nanya deh, Pak, itu yang soal kemarin di nomor terakhir tuh masih belum itu, Pak, belum jelas jawabannya, Pak. Soal kemarin. Iya, yang tadi Bapak kasih itu sama soal. Tapi yang terakhirnya. Soal kemarin berarti ininya mana? Yang ini, Iya kayak itu. yang Heeh. PK19. Coba ya, kita lihat ya. Ini muncul nggak di tempat kalian? Ini, buat Mas Syahrudin nih. Coba ya. Muncul. Muncul Pak, Muncul, muncul. Pak. Muncul ya. Di nomor berapa yang belum jelas? Yang terakhir. Terakhir. Ini. Wah, iya itu, Pak. Betul. Ini. Ah, fungsi F. Ini nih Bapak, ini kan dulu ke sini ya. Aduh, pindahin ke sini dulu nih. Supaya enak ininya. Ini ya. Fungsi F dan G dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx, ini kalau kurang jelas Bapak tulis lagi. Fx sama dengan, bisa baca nggak kalian? X kuadrat, maksudnya cukup besar apa enggak ini tulisan ini gitu. X Ya, kuadrat plus Rx min 3. Dan Gx sama dengan 3x kuadrat plus berapa x ini? Ayo, kalau kalian bisa baca, Bapak tanya sekarang berapa x itu? Nah, Pak. Ini, Tx. X. 3x kuadrat plus Tx. TX. F dan G, bentar ya. Ini dihapus. Nah, F dan G dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Ini Fx, ini Gx. Untuk bilangan bulat positif R dan T tertentu, ya, apakah terdapat bilangan real sehingga Fc sama dengan Gc atau Fx sama dengan Gx saja. Nah, kita buat sama kan ini? Fx Iya, Pak. sama dengan Gx. Coba kita buat sama apa? 3x kuadrat plus Tx sama dengan x kuadrat plus Rx min 3. Pindahin kiri. 2x kuadrat plus, ini x sama x nih. Ada x, ini ada x. Berarti T ini pindah kiri jadi minus R. X. Kali x, nah, terus ini pindah kiri. Plus 3 sama dengan 0. Nah, katanya ini C-nya real ini kan. Ini.
Real. Kalau real itu berarti Lebih dari deskripsiannya harus lebih besar atau sama dengan 0. B kuadrat min 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Berapa B kuadrat? T kuat. min R. Ya kan? Kuadrat. Min 4 kalikan A. A-nya 2. Kalikan CC-nya 3. Lebih besar sama dengan 0. Jadi, di sini T min R. Ini. T min R dikuadratkan. Harus lebih besar sama dengan berapa nih? 24. Nah, berarti T min R-nya itu harus lebih besar dari 24. Karena dia bilangan bulat. Berarti 25, 36, ya kan? Ngerti? Yang Iya, bilangan Pak. kuadrat, bilangan kuadrat. 5 kuadrat kan 25. Di bawah ini nggak bisa, ini 24 nggak bisa. Karena ini T sama R bilangan bulat ini. T tambah R lebih kecil dari 6. Tadi berapa nih T min R-nya tadi? Nih, T min R-nya bisa berapa tadi? Yang mungkin 4, 5, 6. 5, 6, 6, dan 10, seterusnya. dan seterusnya. Yang lebih Iya, besar. Soalnya 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49. Nah, ini R plus T. R plus T lebih kecil dari 6. Kalau yang selisihnya tapi bilangan bulat positif kan tadi kan? Coba lihat. Lihat lagi. T sama R. Untuk bilangan bulat positif tuh. Bilangan bulat positif paling-paling di sini R-nya 1. 1. Berarti R-nya 1. T-nya berapa? 5. 6 dong. Kan Iya, 6. harus 5 kan? Gitu. Jadi R plus T lebih kecil dari 6. Betul nggak? Salah. Ini sudah pasti salah ini. Jadi apakah terdapat bilangan real segini? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut untuk menjawab. Tuh. Kita bisa jawab benar apa salah? Jawab. Salah. Salah. Udah bisa jawab salah kan ini? Apalagi di sini nih. Kalau R-nya 1, T-nya berapa nih? R-nya 1, T-nya 7. Nah, ini R ditambah T pasti lebih besar dari 6. Nggak bisa lebih kecil. Karena kita udah bisa jawab, berarti pernyataan 1 cukup nggak? Cukup. Jawabannya apa? Jawabannya salah. Gitu. Oh, iya. Berarti nggak? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Cukup. Jawabannya apa? Salah. Gitu. Oh, Jadi, iya. kalau R kali T sama dengan 6, bisa 1 sama 6 bisa juga 1 sama 7 salah. Jadi bisa benar, bisa salah. Berarti ini cukup nggak? Tidak cukup. Yang ini bisa benar, bisa salah. Sehingga 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Ini kayaknya jawabannya. Ngerti? Iya, Pak. Gitu. Logikanya seperti itu. Oh, iya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Aman, Pak. Aman. Nah, kalau aman, coba ke soal-soal. Kalau ada pertanyaan, boleh dikirim ke grup. Kirim ke grup, nanti kita bahas di sini. Yang kira-kira keluar aja, jangan sampai yang terlalu jauh ya. Yang Iya, terlalu Pak. jauh, nanti terlalu jauh dari UTBK hari pertama, jadi loss kita jadi apa? Percuma gitu. Kalau untuk kuliah sih oke. Wah, kita belajar integral, Pak. Belajar turunan, Pak. Belajar pos daerah. Belajar volume benda putar. Boleh kalau untuk kuliah. Tapi kan ini untuk UTBK doang. Untuk UTBK besok. Jangan kemana-mana. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Ini Bapak, kali ya, Pak. ya, ini. Soal. Ya,
Bentar. Yang ini. Bukan, Pak. Iya tuh. Iya ini kan. Heeh. Nih coba. Tuh. Ini menurut Bapak sih, soal ini Bapak udah Bapak kerjakan juga. Ini nggak bener ininya, kalimat-kalimatnya. Kayaknya ini yang bikinnya juga nggak bener ini. Kalau menurut Bapak loh ya. Coba kita bahas ya. Soalnya ini, lihat ini, permasalahannya kayak gini. Bapak udah ngerjakan sampai males nih. Waduh, ini nggak bener ini. Udah deh, Bapak terusin. Sampai gitu Bapak. Nih, nih coba ya. Satu aja. Kalau satunya mungkin masih bisa. Hmm, coba ini. Ini sekarang soal itu jadi begini sulit di ini ya. Dimengerti. Enggak, maksudnya sulit di copy aja sulit. Heeh. Ya kan, di copy aja sulit. Tuh, begitu. Di copy karena buat kemana-mana jaraknya, spasinya nggak menentu. Jadi di copy aja sulit. Ini 6 meter ya. Jadi seorang berdiri, mulai dari pertama, seorang berdiri di garis PQ. Ini PQ. Sehingga bayangan kepalanya oleh sinar lampu berada tepat pada titik Q. Jadi kan di sini nih, berada tepat pada titik Q. Oh, gitu ya. Ini berada tepat di titik Q. Tuh, gitu. Ya, tepat berada pada titik Q. Jika orang tersebut berdiri 3 meter dari Q. 3 meter dari Q. Tinggi badannya adalah ini H misalkan, tinggi badannya. Udah kayak tadi lagi. Yang 10 ini semua loh ya. 10 ini jarak dari P ke Q. Ini. Kalau ini 3 itu dari sini ke sini. Nah, kalau 10 itu dari P ke Q. Nah, begini. Udah. Coba pakai tan alfa. Mana dibagi mana? H dibagi 3. Sama Ya. dengan 6 dibagi 6. 10. 6 dibagi 10. Ini. Pasukan 10. Depan bagi samping ini. Ini tan alfa di sini ya. Berarti di sini 10H sama dengan kali silang 18. 6 kali 3. Berarti hanya adalah 1,8 meter. Ini 180 cm. Ini. Paham nggak ini? Paham, Yang Pak. nomor satu begitu. Ya, berikutnya yang keduanya. Pertanyaan kedua. Kita copy. Nih, pertanyaan keduanya nih. Jika orang tersebut berjalan sejajar dinding ke arah kanan. Berarti ke arah sini nih. Sejajar dinding. Jadi sejajar ini nih. Tuh, sejajar itu. Ya, ke arah kanan. Nah, kanan itu ke sana atau ke atas ini apa ke bawah? Kanan. Jawab. Tas. Ke atas. Ya. Sejauh berapa meter dia? Ini. 2, Pak. Sejauh 2 meter. Ke sini sejauh 2 meter nih. Jadi orangnya ini sekarang berada di sini. Ini orang ini nih. Tuh, berada di sini. Tuh, sejauh 2 meter. Ngerti? Ya, Pak. Nanti ininya miring. Miring dari lampu ini miring ke sana. Cuman jaraknya juga sama, tetap sama. Ininya kan tetap ini.
Nah, ini kan Pitagoras. Ya. Terus ke sininya, nih, mentoknya ke sini juga tetap. Jadi bayangannya ini dari lampu ke sini akan tetap di garis yang ada di Q ini. Nggak akan berubah. Rumus perbandingannya kan begini rumus perbandingannya. Ini misalkan theta ya. Nih. Jarak dari sini ke sini itu berapa meter? Nih. 7 kan? 7. 7. Nah, 7 meter ini di dicarikan ke sisi miring. Jadi 7 per cos theta. Kalau cos theta kan 7 per sisi miring. Berarti sisi miringnya adalah 7 kali 7 per cos theta. Sedangkan yang dari ujung sini sampai ujung misalkan sini A nih. Ini P. Dari A sampai P ini itu 10 dibagi cos theta juga. Jadi perbandingannya akan tetap di sini-sini juga gitu. Walaupun dia berjalan begini, asal dia sejajar dinding, maka bayangannya akan tetap di garis ini. Di garis yang di bawah ini, aki ini, di garis aki. Dia jalan ke sana, bayangannya di sini tek 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 sampai di A. Jadi jawabannya gimana nih? Ya, masalah, Pak. Tinggi bayangannya di dinding atau cermin dari lantai adalah A. Nih. Tinggi bayangannya kan 0. Kan dia tadi tepat di sini. Tingginya berapa? 0 kan? Ini di sini. Tingginya tetap 0 gitu. Kalau dia berjalan ke sana, asal dia sejajar. Kalau dia mendekati begini itu baru ininya lebih pendek ininya di sini. Kalau dia berjalan mendekati dinding ke arah kiri nih, ke arah depan ya, ini, ke arah depan tetetetet gitu. Bayangannya baru muncul di sini. Muncul. Sampai dia nempel di dinding, nyium dinding, bayangannya sama dengan dia. Makin ke sini, makin pendek. Sampai sini dia tepat di Q. Kalau dia berjalan sejajar dinding, ya nggak pengaruh. Begitu. Jadi jawabannya 0. Ya. Kemudian berikutnya. Nih. Nah, ini mulai nih. Sebuah hiasan nih. Tuh. Sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi ruangan digantungkan dengan tali yang panjangnya 50 cm. Coba bayangkan. Ini 50 cm. Ya. Harusnya nih kita ini lagi aja nih gambarnya. Kita copy lagi aja. Nih. Nih. Tuh, ya. Sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi ruangan digantungkan tali yang panjangnya 50 cm. 50 cm 0,5 ya. 0,5 meter. Nih tingginya segini nih. Tali terpasang di titik C. Di titik C. Pada garis LR. Ini LR. Ini L. Lampu. Ini R. Dengan CL-nya 2. Nih CL-nya 2. Kemudian lampu diturunkan X meter. Nih. Lampu ini diturunkan ke sini nih. Sejauh X. Turunkan sejauh X ya. Nah, X meter. Pada posisi baru ini, bayangan hiasan berada di dinding pada ketinggian 4,5. Jadi ini hiasan ini di sini pada ketinggian berapa nih? 4,5. Begini ya, 4,5. Pada posisi ini, bayangan hiasan berada di dinding pada ketinggian 4,5 dari lantai. Nilai X-nya ini berapa? Gitu. Kalau sini X ini berapa sini? Ayo. 6 kurang X. Nambah 6 min X. 6 min X. Nah, 6 min X. Terus ini berapa ini? Nih, Bapak tanda yang merah-merah ya. 5,5. 5,5.
5,5. Ini 5,5. Yang ini, yang 6. merah ini 6 min X ya. Tuh. Sekarang ini panjangnya dari sini ke sini 2. Berarti dari sini ke sini berapa? 8. 8. Nah, ini pakai perbandingan trapesium. Ya. Perbandingan trapesium itu tahu nggak gini nih. Ini munculnya agak beda dia perbandingan trapesium dia. Yang jelas beginilah trapesium itu, walaupun yang jelas ada dua sisi sejajar, walaupun dia nggak sama kaki ya. Ini misalkan nggak sama kaki kan ini, begitu ya. Nah gini, terus ini ada garis tengahnya di sini. Nah, terus ini perbandingannya di sini A, sini B, di sini X, sini Y, sini Z panjangnya. Yang merah ini X, yang hitam ini Y, yang merah ini Z. Nanti Y itu sama dengan perkalian silang. X kali B ditambah Z kali A dibagi A tambah B. Ini perbandingan trapesium. Ya, silakan kalau mau dicatat, catat dulu perbandingan trapesium itu begitu. Tuh. Ya, X kali B ditambah Z kali A dibagi A tambah B. Itu perbandingan trapesium. Nah, ini bentuknya trapesium nih, 4,5, 5,5, 6 min X. Ini 2, sini 8. Coba gimana? Pakai rumus ini. Yang tengah dulu diambil. Y sama dengan yang tengah. Berapa? 5,5 Pak. 5,5 sama dengan ini. 4,5 4,5 dikali 2. ya, 4,5 dikali 2 ditambah ini Z. 6 min X 6 min X dikali 8. 8 dibagi 10. 8 tambah 2. 10. Kalikan silang. 55 sama dengan 9 ditambah 48 min 8X. Ini pindahin kiri. 8X sama dengan berapa ini? Ini 57 ini. 2 ya? 2. Ada enggak? Enggak ada kan? X seperempat, 0,25 ini. Mana ini? Kata Bapak, ini gimana nih? Ini nih. Iya kan? Udah jelas ini perbandingan trapesium, udah jelas, nggak kemana-mana, udah jelas ini perbandingan trapesium. Ini turun dari sini tak sejauh X tuh, diturunkan sejauh X kan ini. Lihat baca ini. Bapak baca ini sampai ada 9 kali Bapak baca ini. Kan ada di grup kan ini, pertanyaannya ada dari grup kan. Iya, Pak. Bapak berusaha bantu tadi itu, berusaha bantu Bapak baca terus, Bapak otret terus, kok nggak ada, bingung. Sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi ruangan dituangkan panjangnya 50 cm kan setengah meter kan, satunya meter, pasang pada titik CL sama dengan 2 tuh, udah jelas ini 2. Kemudian lampu diturunkan X meter, diturunkan X meter. Trek. Pada posisi baru ini bayangan hiasan berada di dinding pada ketinggian 4,5. Benar. Dari lantai. Benar lagi dari lantai. Nilai X adalah nggak ada. Waduh, ini gimana kata-kata. Tadi udah berusaha mau jawab Bapak ini. Akhirnya Bapak tinggal aja. Malesnya. Salah ya, Pak. Iya, nggak benar. 1-2-nya sih benar. Ini. Ini 1-2-nya sih benar. Begitu sampai sini udah Bapak tinggal aja ini soal tadi. Kalau besok boleh gitu juga nggak Pak? Ya, ini Tinggal ya. perhatikan ya, perhatikan. Ini adalah soal yang sudah diketik ulang oleh seseorang, oleh bimbel-bimbel yang lain ya, oleh seseorang. Nah, dalam pengetikan ulang itu ada kemungkinan salah ketik, gitu, atau ada kemungkinan salah perhitungan. Nah, disinilah salah perhitungannya. Jadi besok kemungkinan
nggak seperti ini, datanya nggak 10 meter, nggak 0,5 meter, terus kemudian CL-nya nggak 2 meter, ininya juga nggak 4,5 gitu. Angkanya beda, tapi tetap perbandingannya ya perbandingan trapesium ini, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, Ya, jadi ya jangan ditinggal besok. Kalau yang seperti ini ditinggal. Udah silakan screenshot ini. Satu, udah, Ya, udah. Pak. Pak. Bawahnya, Pak. ya, ini. Oke, Pak. Oke. Ini masih belum beres kan ini? Karena di sini udah mentok nggak ada isinya, udah nggak apa-apa baca bawahnya. Ini ada lagi nggak nih? Ada, Jika Pak. orang, Enggak orang lagi, Pak. Satu Hah? lagi, Pak. Ada Satu. lagi, Pak. ini satu lagi nih, dua lagi. Tinggi badannya dua. Oh iya, 2 lagi, Pak. Tadi ini tadi udah belum? Yang nomor 1 udah, nomor 2 udah, nomor 3 udah. Yang nomor ini ya belum. Satu lagi ya berarti ya. Oke. Oh iya, Pak. Nomor 12 belum. Mhm. Nih, ini gambarnya kita ini lagi aja. Kita copy lagi dari sini. Sulitnya melihat gambar ke atas, balik lagi ke bawah. Belum gambarnya yang udah dicoret-coret gitu loh. Dah, sekarang gini ya. Kita baca soalnya nomor 12. Seorang berdiri pada garis PQ. Ini pada garis PQ. Sehingga ujung bayangan kedua orang itu oleh pantulan sinar lampu dari cermin berada di titik P. Oke. Gitu. Jadi ini gini nih. Ini tak terus gini mantul ke sini. Oh iya, Pak. Nah gini. Yang kayak tadi ya, Pak ya? Iya. Itu tadi. Jadi ini tuh ini pasti di tengah-tengah kan ini. Kalau nggak di tengah-tengah kan nggak bisa mantulnya nggak bisa tepat di P. Ini kan mantulnya di P. Oh, jika orang berdiri di garis PQ sejauh ujung bayangan, nah, sehingga ujung bayangan kedua orang itu boleh itu oleh pantulan sinar lampu dari cermin berada di titik P. Ya, Pak. Di badannya 160. Jarak orang tersebut dari titik P adalah tinggi badannya 160. Banyak. Jadi di sini nih. Nah, ini 1,6. Ini X. Ya. Ini 3. Kan Itu. tengah-tengah ini kalau mantulnya gitu. Ya, Pak. 3. Coba 1,6 dibagi X X sama dengan 3 3. bagi 10. 3X sama dengan 16. Berarti X 16. sama dengan 5/3. Ini ya. Nah, terus udah Oh. titik gitu. Yang lain bener ya. Oke, Aneh. Pak. Aneh yang ini ya. Itu Ya. jadi kalau misalnya lampunya apa namanya tercerminnya ke titik paling ujung itu bagi setengah-setengah gitu ya, Pak? Ya iya, soalnya kan mantulnya sudutnya ini kan sama ini. Jadi yang kayak tadi Snellius tadi. Tuh, ini garis normal, yang hitam ini garis normal nih. Tuh, yang hitam ini garis normal. Coba Bapak tebelin ya. Tuh, yang hitam itu garis normal namanya. Nah, ini sudut ini nih, Ya, sama Pak. nggak dengan sudut ini? Yang Bapak kasih titik. Sama, Pak. Sama, Sama. ya berarti dia di tengah-tengah dong. Kalau nggak di tengah-tengah nanti tan titik ini beda. Coba ini kita teruskan ke sini. Tuh, teruskan begini. Ini kan 3 dibagi 10. Ini juga 3 dibagi 10. Tan sudutnya kan kembar ini. Ini.
Jadi ini 3 bagi 10. Ini pasti 3 bagi 10 juga kan yang ini nih. Tuh. Karena sudutnya sama. Ini pasti di tengah-tengah ini. Nggak mungkin dong nggak di tengah-tengah. Soalnya mantulnya itu kena bayangan orang tersebut. Ini orang tersebut itu ini nih. Nah ini. Tuh orang tersebut tuh gini. Nah gini. Sebetulnya sih di sini nih X nih. Tuh. Ya. Ngerti? Ngerti, Pak? Tuh begitu tuh. Orangnya berjalan ke sini. Udah, ada lagi? Udah cukup 1,5 jam ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Di soal kenapa bayangan kedua orang, Pak? Itu maksudnya apa? Iya, iya makanya itu. Heeh. Orang berdiri pada garis PQ. Ini pernyataannya apa nih? Seseorang, Orang. Seseorang. Sehingga ujung bayangan ini kedua orang. Tinggal aja tinggal gitu. enggak. Kalau gini mungkin kita gini lah. Alamak. Ya kan? Masa seseorang 2 orang sih? 2 menjadi 1 atau? Udah ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu kalau yang teks 5 udah Bapak kerjain belum, Pak? X5 yang mana? Yang bawahnya soal ini tadi di grup. Oh, belum. Oh, belum. Ya, Boleh ya. aja kalau mau dicoba. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini. Coba ini ya. Nah, ini bacaannya kayak gitu ya. Kita copy dulu ya bacaannya ya. Bentar. Ini filenya dulu. Ini file keempat nih. Coba ini tadi itu ini. Nah, kita bahas ya. Ya, ini. Agar tampak lebih estetis ya. Pak Tono bermaksud menambahkan sekat pada ruangan tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Berarti kira-kira di sini tuh ada ruang keluarga lah ya. Ini ruang keluarga itu bentuknya itu gini nih, misalkan nih. Gini ya. Nah, ruang keluarga. Sekat sekat berbentuk persegi panjang yang lebarnya adalah setengah dari lebar ruangan dan tinggi sampai plafon. Berarti sekat ruangannya tingginya sampai plafon, tapi lebarnya setengahnya. Di sini nih. Nih kira-kira begini nih kira-kira nih. Nih sekat ruangannya di sini nih. Ya. Ini Bapak tandain ya. Nih sekat ruangannya itu. Dia berada tepat di tengah-tengah ya. Ini setengahnya. Jadi kalau di sini itu lebarnya L, maka di sini harus setengah L. Enggak. Nah, ini juga setengah L. Nah, berbentuk persegi panjang yang lebarnya adalah setengah dari lebar ruangan dan tingginya sampai plafon. Sekat terbuat dari X kaca-kaca yang disatukan dengan bingkai kayu. Ini terbuat dari kaca-kaca kecil. Tapi yang sudah disatukan sama bingkai kayu. Nah, begitu. Nah, ya. Ini dan seterusnya. Kotak-kotak gitu. Sekarang kita baca soalnya. Nomor 1. Nomor 1 atau nomor berapa? Nomor 17.
Ya. Nah, eh, misalkan ukuran masing-masing kaca penyusun sekat adalah 45 kali 45. Jika F adalah fungsi yang menyatakan total luas kaca penyusun sekat, maka Fx-nya adalah ini luas seluruhnya berapa nih? Pak Tono bermakna menambahkan sekat pada ruangan yang menyatu dengan ruangan keluarga sekat berbentuk persegi panjang yang lebarnya adalah setengah dari lebar ruangan. Luas seluruhnya nggak ada, tapi ada X buah sekat. Jadi 0,45 ini luas seluruh sekat ini kali 0,45 kali X ya. 0,45 kali 0,45 kali X kan luasnya satu sekat tadi satu kaca tadi 0,45. Jadi berapa nih? 0,45 kali 0,45 coba kalikan. 0,2025. Nah, jadi 0,2025 X B ya, 0,2025 X. Berarti nggak? Pak, Ngerti Pak? tadi saya habis ke toilet, Pak. Iya. Boleh jelasin ulang nggak, Pak? Jadi ini ruangannya Pak siapa namanya? Pak Tono. Ini Iya. ruang agar Pak Tono nih. Ruangannya Pak Tono itu yang hitam ini, yang kotak hitam ini. Apakah kubus apa enggak kita belum tahu. Iya. Terus dia ingin menambahkan sekat pada ruangan tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Ini menyatu sama ruang keluarga. Sekat berbentuk persegi panjang, ini sekatnya yang kuning ini. Berbentuk persegi panjang yang lebarnya adalah setengah dari lebar ruangan. Ini setengah lebar. Kalau ini lebarnya L, ini setengah lebar. Terus sampai tingginya sampai mentok ke atas, mentok ke plafon. Plafon itu sebetulnya ini plafon. Ya, nggak ada Platon. Platon ini unsur apa? Apa? Ini apa? Hewan yang kecil itu ya. SpongeBob. Zooplankton itu kan. Zooplankton, fitoplankton, zooplankton, Platon, plafon. Kan terbuat dari es kaca kecil ini. Tunda plafon Pak. Ini kaca kecil gitu, disusun begini. Ya. Ya, ada berapa kaca kecil gitu. Banyak X kaca kecil. Tapi di sini tidak terdefinisikan ini jumlah kaca kecilnya ini, X-nya ini. Kan fungsi itu. Jumlah kaca fungsinya. Jadi satu kaca ukurannya 45 cm kali 45 cm. 45 cm itu berapa meter? 0,45. 0,45 meter. Jadi luasnya satu kaca itu 0,45 kali 0,45. Karena ada X buah kaca, maka dikalikan dengan X. Jadi jawabannya yang ini. Udah? Paham? Oh ya, paham Pak. Ya. Sekarang berikutnya nomor 18. Ini nomor 18. Baru. Ntar dulu. Nomor 18 ini ya. Nih. Nah, ini nomor 18. Jika X-nya 3 kali 8, berarti berapa X-nya? 3 ke kanan, 8 ke atas gitu. Jadi ada 24 kan? Tahu nggak? Iya Pak. Ukuran masing-masing kaca tidak tertutup bingkai 42 kali 42. Tapi kalau tertutup bingkai, lebarnya 8 cm berapa? Coba, ini satu kaca ini. Satu kaca ukurannya berapa? 3 kali 8. 42 kali. Oh, 42 ya. Betul. Terus dikasih bingkai. Bingkainya ini misalkan yang merah ini. Tuh dikasih bingkai. Lebar bingkainya ini berapa? 8. Sini 8. 8. Berarti luasnya sekarang menjadi berapa? Ini panjangnya menjadi 58 ini. Ya. Satu kaca berbingkai ini. Kaca berbingkai
itu luasnya berapa? Ini coba 42 tambah 8 tambah 8. 58 58. 58. 58 jadikan meter. 0,58 0,58. kali 0,58 kali ini berapa itu? 24 24. ya. Tinggi ruangan cuma kali 8 doang. Kan ini lebarnya 3 tadi. 3 bingkai kaca, ke atasnya 8. Berarti dikali 8 doang. Dah, silakan kalikan. 0,58 kali 0,58 kali 8. 26. Tuh, ada nggak jawabannya? Ya kan? 2,69. Enggak ada, Pak. Iya, 2,69 meter ini. Oh, ini luas ini. Tinggi, aduh. Ini luas ini. Oh iya. Tinggi. Nih. Tinggi ruangan. Ini kan tinggi. Oh, 0,58 kali 3. 0,58 kali 8 dong. 8. Ya kali 8. 0,58 kali 8 kan tingginya 8. Kesininya 3. 4, Oh, koma ini 4 simpen 6, 40, 46. Dua angka di 46. belakang koma. 4 koma. Nggak ada lagi. Nggak ada juga, Pak. Tinggal, Pak, tinggal. Ntar dulu. Nyantai. Nah itu tapi kalau di situ Ntar dulu. dikasih taunya Ntar dulu. 0,58 kali 3. Yang tingginya justru 3. Enggak ada juga, Pak. Nggak ada, Pak. 1 1, komaan. Berapa? Kalau ininya 3. 4, 1,74. 2. Iya. 7, 1 ya, 1,4. 1,74. Nggak ada juga. Mau apa? Kita mau apa gini nih? Udah jelas-jelas begitu kan? Ukuran masing-masing kaca yang tidak tertutup 42 kali 42. Dan lebar bingkai kayu 8. Kan ini tambah 8 tambah 8 ini. Jadi satu bingkai itu keadaannya begini kan. Tinggi ruangan yang kalau wajarnya mah tinggi ruangan yang 8 lah yang ini. Karena kita nggak tahu yang lebarnya berapa, tingginya berapa nggak tahu. Gitu. Ya udah kalau udah begini udah nggak usah diterusin soalnya gitu. Tinggal ya, Pak, tinggal. Kan ini kan buatan bimbel-bimbel itu, buatan ini. Apa coba? Ngerjain orang kan ini? Bisa jadi, Pak. Iya, bisa jadi ngerjain orang kan kita pakai logika aja. biar bingung. Kita pakai logika aja. Katanya 3 kali 8. Ya, bisa jadi begini. Bisa jadi lebarnya 8. Jadi memanjang begitu tapi tingginya cuma 3. Bisa. Tapi kalau menurut ini ya, ini kan 58 setengah meter kali 3. 1,5 meter, tinggi ruangan 1,5 meter mungkin nggak? Nggak mungkin. Semua jadi bongkok jadi. Ya kan? Iyalah, Pak. Nggak mungkin pasti. Kurcaci, Pak, yang tinggal, Pak. Iya makanya. Nggak mungkin pasti 8 itu. Tapi nggak ada isinya. Ini 4 koma ini. 4,64. Apa ini? Segini. Udah cukuplah. Ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.